Salam bahagia buat kita semua, balik lagi gue Ruby yang biasa buat konten sebulan sekali. Well, gue ternyata skip di Desember 2025. Jadi ini bukan konten sebulan sekali, melainkan konten saat gue sempet ya bisa sebulan sekali atau skip ke 2 bulan sekali. Probably after lebaran juga mungkin gue skip karena kalau gue kecapean dan jadwal padat gue nggak bisa bikin. Sekarang kita di 2026, halo 2026. Sebenarnya bukan sengaja ya skip-skip konten gitu, tapi lebih ke bulan Desember kemarin padat banget jadwalnya, nggak ada celah untuk buat, kalaupun ada gue pakai buat total rest. But it was a good and fulfilling December, karena gue jadi sempat nyelesain buku-buku yang udah gue tumpuk di folder gue dan akhirnya gue baca. Dan ya, it's kind of an enlightenment buat beberapa keraguan gue tentang ya tantangan hidup ini ya. Hmm, gue sebenarnya juga udah nyusun apa yang mau diceritakan, tapi itu cuman di kepala gue sama di kayak note gitu, scribbling aja. Um, ya cuman kalau permasalahan eksekusi aja yang zero, ya it is my own obstacle. Kalau bilang problems, ya nggak juga. Jadi kali ini gue mau menceritakan kembali salah satu bude gue em, yang ada di banyak milestone gue sebagai manusia. Tapi juga mau gue tambahin cerita baru. Kali ini gue nggak show fotonya karena gue lupa ambil dan bawa fotonya dari rumah orang tua gue. Ya gue nggak mau keep all the things kayak foto album gitu. Gue pikir gue nggak perlu, ternyata gue perlu sekarang buat adding a touch in a content, tapi ternyata gue lupa karena saking banyaknya yang mesti gue kerjakan. Bude bude yang ini sebenarnya gue udah ceritain di konten Spotify gue, Celoteh Ruby, dengan judul Jalan Warung Puncang. Ya, um, dia itu banyak hadir di dalam kehidupan gue bahkan sebelum gue lahir. Pas beberes foto album, gue nemu foto album di mana ada acara akikah gue di rumahnya bareng orang kantor orang tua gue. Ya, rumahnya itu di belakang kantor orang tua gue karena ya suaminya juga kerja di situ sebagai salah satu pimpinan. Ya, jadi dia dapat space di situ untuk bangun rumah. Dalam memori gue dulu, gue suka dititipin di rumah bude saat nggak ada yang bisa ngasuh gue di rumah. Atau pas liburan sekolah, ortu gue nggak bisa ngajak liburan, jadi gue pasti ada di rumah bude gue itu. Makanya gue bilang dia banyak hadir. Kadang gue bosen, kadang gue seneng juga ada di situ. Itu wajar sih ya, namanya juga manusia kan nggak bisa selalu senang all the time. Gue mengenal yang namanya kucing sebagai peliharaan itu lewat bude gue ini. Bude punya banyak banget kucing, mungkin ada belasan, well I can count on it all, tapi semua itu punya nama. Dan bude gue bisa tahu itu siapa aja yang datang. Dan generasi bude gue itu biasanya pelihara jenis kucing yang disebut kucing kampung. Karena lo nggak perlu bikin kandangnya, ya bebas aja, cuman dateng makan minum terus pergi lewat
lewat tembok sama genteng gitu kan. Jadi bude gue juga nggak mengenal yang namanya dokter hewan ataupun sterilisasi hewan. Biasanya tuh dikasih makannya ikan tongkol atau ikan keranjang asap dari pasar, terus dicampur sama nasi, sediain minum. Jadwalnya tuh 3 kali sehari. Kadang juga dia ada nyediain whiskas. Tapi it's as a treat at that time ya. Nggak kayak zaman sekarang punya berbagai brand makanan kucing, termasuk yang wet foodnya untuk treats sama yang untuk dental ya kan. Ah, minum aja tuh ya air dari keran, bukan air filter yang ditampung gitu untuk khusus kucing. Jadi ya kalau kucingnya datang bukain air keran terus dikasih ke mangkok stainless gitu lah ya, atau mangkok plastik. Em, gue tuh suka banget sama rumahnya di bagian penampungan air yang kayak kolam gitu. Sebenarnya itu air filter untuk air bersih di rumah, bukan untuk gue nyemplung ke situ. Tapi tapi pas waktu mau dikuras gitu kolamnya, ya gue boleh main-main di kolamnya, nyemplungin kaki, nyemplungin badan. Ya setelah itu kok baru dibersihin dan kembali lagi dipakai sebagai tampungan air kalau airnya mati. Dan sekali ya bude gue minta pembantunya untuk mandiin kucing-kucing itu ya, karena mereka tuh kucingnya dibebasin, jadi ya mereka nggak terlalu suka mandi dan selalu teriak-teriak di kamar mandi. Kucingnya bebas aja, ada yang suka kelayakan, ada juga yang lebih suka di rumah. Jadi ya em, nggak ada aturan sih buat kucingnya. Gue rasa model pet parents kayak gini tuh common ya di zamannya. Sekarang udah lebih berkembang lagi cara merawat kucing peliharaan. Menurut gue itu awal dimana gue suka kucing. Saat gue di sana nggak tahu lagi mau ngapain, ya gue mainnya sama kucing-kucingnya. Kalau udah gue misalnya tidur siang atau dia bilang pergi sebentar gitu, Bude juga ngebebasin mau main masak-masakan. Ya, gue suka cabutin tanamannya untuk dipakai main masak-masakan. Boleh juga hambur-hamburin tepung, minyak, dan gas yang kalau jadi juga rasanya nggak jelas. Ya, mungkin karena she's a well off think financially, jadi ya dia nggak terlalu mikir lah soal kayak gitu. So, soal masak-masakan, gue kadang ada partnernya, seorang anak yang suka datang ke rumah bude. Tapi itu bukan saudara, itu kayak temen anaknya temennya bude gue. Selain dari yang uti, dari bude juga menguatkan interest gue ke masak-masak. Jadi di situ gue ya bisa explore sepuas gue, nggak penting rasanya apa, ya kan? Dan itu memotivasi gue. Waktu gue SMA di ulang tahun gue dikirimin hadiah buku resep yang sampai sekarang gue simpen. Walaupun pas gue coba resepnya nggak seindah dan seenak dalam tulisan serta fotonya. Dewasa ini gue menganggapnya wajar karena apa apa nggak mungkin gitu ya seorang yang hidupnya lumayan sibuk produksi buku resep setiap tahun hasil eksperimen lo sendiri, terus kalau udah punya nama lo udah nyomot resep sana sini buat ngelengkapin halaman buku. Jadi
mix and match gitu kan. Terkadang waktu waktu dan ide tuh nggak selalu ngalir deras seperti air terjun yang nggak pernah habis. Bahkan ada buku yang perlu bertahun-tahun untuk akhirnya rampung ya, tapi kan you gotta, lo tuh harus setiap bulan ada income yang stabilize your life gitu kan. Dan yang untuk security lo sendiri. Hmm, dan juga orang tuh juga itu tetap eksis dengan konsisten ngeluarin karya. Ya ketika kita hilang datang, orang kemana ya? Apakah udah stop, udah retired, or still ongoing? Kita nggak tahu. Makanya konsistensi itu perlu. Ya, ini surat yang ditulis itu di 17 April 2009 sebelum dikirim ke gue. Jadi dia nulisnya Rubita yang tercinta YTC, harusnya pakai Y tapi pakai I, and I appreciate the affection and the thoughts of it, so I could care less about spelling. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sukses. Sukses. That's what it's written. Sehat walafiat, penuh rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalam. Wassalamnya WASS dan ada tanda tangan bude gue dan namanya. Tiap kali gue buka lagi surat itu, gue selalu bilang dalam hati that it was such a sweet gesture of her. Masih gue simpan. Dengan gue lem amplop suratnya itu beserta suratnya di buku resepnya. Selain grow my own interest di bidang masak, gue juga mengenal kopi dari bude gue satu ini. Setiap menjelang subuh, dia tuh udah duduk di stasiun dia buat menyiapkan kegiatan dan masakan hari itu. Biasanya dia suka nulis-nulis dan sambil ngarahin pembantunya untuk masak dan belanja. Bude selalu request dibuatkan kopi kapal api. Ya, itu merek yang dia suka. Dia nggak explore merek kopi-kopi lain. Kayaknya taste budnya hanya berhenti di kopi kapal api. Yang bubuk yang hitam, nggak, bukan yang campur gula atau campur krim yang seperti itu. Just plain kopi bubuk. Gue yang udah mau SD penasaran dong sama yang namanya kopi. Kok papa, bude, dan kakak sepupu gue tuh terlihat kayak menikmati sekali momen-momen menyeruput kopi. Gue bertanya, emang kopi rasanya gimana sih? Kok kayak enak banget? Bude dan kakak sepupu gue bilang rasanya pahit. Rasanya pahit dan ya nggak enak, bikin kita nggak tidur. Ntar gue kehilangan skrip gue. Nah, think I'm gonna find it just about now. Ya, sorry, gue bukan professional in this matter, so bear with me. Jadi gue yang udah mau SD penasaran sama rasa kopi kan, terus habis itu ya gue bude dan kakak sepupu gue bilang pahit, enak buat melek gitu aja. Papa juga bilang juga rasanya pahit, tapi gue belum pernah boleh karena bikin nggak tidur-tidur. Tapi tetap aja ya, ketika kita nggak diboleh sesuatu, kita malah makin penasaran.
kalau terkesan tuh nggak enak. Mungkin karena selalu nggak dibolehi. Ya emang bener sih nggak boleh. Dewasa ini setelah gue jadi orang tua, gue mengetahui anak-anak nggak boleh minum kafein, ya termasuk teh, ya apapun yang mengandung kafein, karena penyerapan zat besi itu jadi terhambat. Bisa bikin anak anemia dini, dan kalau mereka melek terus, hormon yang diproduksi untuk pertumbuhannya saat mereka itu tidur di jam tertentu itu juga terganggu. Jadi bisa jadi uh, development delay-nya tuh ada signifikan. Ini juga termasuk um, ingat gak sih kayak pas sekolah kita punya teman terutama cewek-cewek yang buka bekalnya teh manis di botolnya tuh gede banget. Kalau minum teh manis tuh hampir beberapa kali sehari. Kayak gue nggak bisa hidup tanpa teh manis. Dan orang-orang tersebut yang suka pingsan dan pucat terutama pas upacara itu tanda penyerapan zat besi dari asupan utamanya nggak maksimal. Padahal sayang banget kita udah makan protein, carb, and fiber, tapi ya itu terhambat oleh kafein tersebut. Balik lagi ke cerita kopi. Pas gue nginep di rumah bude gue tuh ngerengek pengen nyobain kopi karena kakak sepupu gue ngajakin nonton film yang tengah malam itu. Tau gak sih zaman di TV tuh selalu ada film box office ya, tapi yang midnight time gitu kan, karena itu ada hmm, kelompok umurnya ya, walaupun udah ada sensornya. Ya, tapi kita kan buat kayak fun time aja sih. Akhirnya gue dibikinin kopi hitam plus gula. And yeah, I have been warned kalau gue bakal gak bisa tidur setelahnya. Gue gak ngabisin kopi pertama gue, itu kayak menyeruput kayak seperempatnya karena ya itu rasa yang biasa buat gue. Pas waktu gue nonton spending time sama kakak sepupu gue merasa aman-aman aja saat minum ya kan, nggak ngerasa aneh. Acara nonton filmnya udah habis dan kakak sepupu gue tidur, ya itu jadi my bedtime juga. Cuman ternyata pas waktu gue merem, efek kopinya tuh baru berasa banget. Like it's kicks in. Dan gue cuma bisa merem doang sampai pagi karena gue nggak bisa apa-apa. Dan kakak sepupu gue udah tidur plus. So yeah, my only choice just merem aja. Pas paginya gue drain karena nggak bisa tidur, tapi anehnya juga ya gue nggak kapok sama kopi. Kalau papa gue sukanya minum kopi ditambahin kacang tanah goreng buat jaga malam. Gue pun nyobain dan gue nggak suka karena rasa kopinya itu jadi ada rasa tunik dari minyak kacangnya, mau tuh sukrok kayak apalah yang campur ke kopi tuh kayak berubah aja struktur rasanya. Just not my taste at the end ya. Dalam perjalanan gue dengan kopi, gue mulai dengan nambahin gula ke kopi, menyamakan rasa kopi sesungguhnya. Itu gue minum saat ya gue dikasih um, jadwal begadang kan. um, Dulu kan sekolah tuh sampai Sabtu. Nah, Sabtu malamnya gue boleh begadang. So, jadi free time gue. Jadi gue boleh teduh kopi di saat umur gue udah 9 tahun, 9 tahunan ya. Ya, itu di saat gue remaja tentu gue juga suka kopi saset.
dengan creamernya, terutama Indo Cafe. Still my favorite coffee saset. Kedua baru Good Day. Tapi ya Good Day sekarang lebih rasanya terlalu manis ya. Setelah gue yang adult, kayak tes buat gue berubah dan mulai menikmati kopi tanpa gula. Bukan karena gue diet gula atau maksudnya trending atau gimana, enggak. Itu kayak perubahan diri sendiri aja. Gue pengen merasakan rasa sebenarnya kopi, apalagi kalau biasanya itu dari berbagai daerah. Karena biji kopi itu rasanya tergantung gimana dia itu ditanam, kayak kondisi tanahnya, udara, temperatur, cara nanamnya, terus cara apa namanya, cara dipetiknya itu harvesting bukan sih? Nah, terus gimana cara ngerostingnya juga untuk mengeluarkan aromanya, itu pengaruh sama rasa kopinya. Selain itu, setelah ya itu kan raw materialnya ya, tapi pas waktu gimana kita cara nyeduhnya, setelah di roasting itu kan dijadiin di bubuk grounding juga kan ada levelnya, yang masih coarse atau yang udah benar-benar bubuk halus. Ya nyeduhnya itu apakah dibuat espresso, pakai mocha pot, atau V60 untuk mengeluarkan rasa aromanya. Atau ya bisa juga kopi tubruk. Tubruk itu yang model beansnya itu yang coarse beans. Gue sebenarnya nggak idealis amat ya. Kalau panas, ya kalau lagi cuacanya panas, ya gue minum kopi hitam pakai ice black coffee gitu gue pesannya. Kadang gue juga minum latte atau macchiato, tapi gue lebih suka macchiato ketimbang latte. Kalaupun pakai susu atau creamer, biasanya dulu gue mintanya double kalau lagi pengen pakai gula dan creamer. Cuma suka sakit perut aja gitu kalau ada susunya ya dewasa ini, jadi gue skip yang ada susunya. Kalau di rumah sendiri gue suka buatnya dengan cara V60 dan mocha pot. Espresso machine pengen sih, tapi it takes most of the space. Ada juga sih yang portable espresso, tapi masih wishlist karena yang portable espresso juga harganya lumayan ya untuk hanya punya portable espresso ya, tukar manual juga, and it takes effort juga untuk bekernya. Kalau gue lagi dapet sweet treat dessert kayak itu, gue suka pairing sama kopi hitam panas aja. Terus gue juga suka sih kadang gue lebih suka ke coffee shop yang emang maksudnya ownernya tuh tahu kopi ya, emang gue kayak explore kopi. Temen gue juga punya temen yang pernah sempet buka toko kopi, tapi dia tuh lebih dealing ke barang-barang antik ketimbang kopi, tapi dia juga salah satu pecinta kopi. Sampai sekarang dia ngerosting sendiri di rumah, ngegrounding sendiri di rumah, tapi nggak buka lagi tokonya. Nah itu gue ngobrol banyak tentang kopi, dan kopi tuh
aromanya beda-beda, dan ada juga yang rasanya fruity, ada yang um, terlalu strong, ada yang medium, tergantung. Gue juga punya teman yang dia punya uh, apa perkebunannya jualan kopi juga, tapi juga gue udah lama sih nggak beli karena ya gue kan harus mengatur keseluruhan budget bersama pasangan gue, jadi gue nggak bisa sembarangan beli-beli. Nah, kembali lagi ke cerita bude gue ya. Bude gue nih suka banget yang namanya jajan dan juga belanja, tapi itu kita lanjutin ke next part. Nah, gue sebenarnya mau setiap video itu sekitar 30 menitan aja, nggak lebih. Dan ya, gimana pengalaman kalian mengenal kopi, gimana kalian build your interest in cooking. Ini cerita gue dan gimana cerita lo. Sampai ketemu di konten yang sempat gue bosan untuk part 2 dengan bude gue, karena dia banyak karena dia banyak hadir di hidup gue, jadi cerita dia pasti banyak banget. So I'm gonna make it in 2 parts. See you.